ada yang berubah, saya melawannya. Setiap ada yang berubah, saya menolaknya. Karena pikiran saya tidak rela untuk melepaskan semua identifikasi saya dengan pikiran saya. Itu yang membuat kita hidup menderita. Itu jadi sumber penyakit. Akibatnya ruhaninya kita keruh, fisik kita pun sakit. Berbagai macam penyakit datang tanpa diundang. Seakan-akan tanpa diundang, bukan? Padahal kita telah mengundangnya. Cuman kita tidak merasa kalau kita menyebarkan tamu undangan. Gitu aja. Sampai sini clear? Oke. Keren gak Quran surat Al-Balad? Oh keren. Ayat selanjutnya. Ya. Atau memberi makan pada yang kelaparan. Jadi setelah kita tadi naik, mendaki, membebaskan diri dari perbudakan, cukup? Belum. Kata Allah, berilah makan yang kelaparan. Berilah makan pada hari kelaparan. Siapa yang kelaparan? Siapa yang kelaparan hari ini? Siapa? Jangan ngarang. Ayat selanjutnya. Yatiman da makharobah. Yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yang lapar sekarang itu adalah yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tidak dilahirkan. Siapa yang tidak dilahirkan? Yang tidak dilahirkan adalah jiwa kita. Tubuh dilahirkan, ada ayah ibunya. Tapi jiwa tidak dilahirkan. Kata Quran, jiwa itu ditiupkan. Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak. Jadi yatim itu sebetulnya adalah jiwa kita. Nih jiwa kita hari ini kelaparan. Kenapa? Bertahun-tahun tidak dipedulikan. Karena kalian cuma ngasih makan tubuh saja, tapi jiwa nggak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur, makanan jiwa adalah nur. Karena jiwa jarang pergi ke kota. Yuk, nanti kalau sudah punya ilmunya, ajak jiwa ke kota. Banyak makanan di sana. Makanan jiwa, indah sekali. Makanya Nabi Ibrahim ketika melakukan pencarian, kan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, betul? Nabi Muhammad ketika melakukan pencarian, ketemu An-Najm, bintang juga, betul? Luar biasa. Itulah yang disebut dengan kota yang aman. Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Siapa orang miskin? Saking jiwa ini tidak pernah disantuni, akibatnya jiwa ini menjadi miskin, fakir, gak terurus. Maaf ya, maaf. Kalau saya melihat jiwa-jiwa ada di sini, kasihan, gak terurus. Kalian cuma makan ini aja, ya, mulut fisik ini yang dikasih makan, tapi mulut jiwa sampai sekarang boro-boro ngasih makan, mulutnya aja sampai sekarang gak tahu sebelah mana. Betul apa tidak? Kadang-kadang suka GR ya. Kalau dengar pengajian, lagi apa ibu? Ini lagi santapan ruhani. Waduh. Pengajian kayak gini, ini santapan pikiran. Santapan ruhani bukan begini. Kan yang sedang saya ajak bicara pikiran. Kalau santapan jiwa tuh jiwa makan. Kapan itu? Nah, itu harus tahu ilmunya. Cari dulu mulutnya sebelah mana, cari makanan bagi jiwa apa. Kasih makanan yang bernutrisi. Kalau jiwanya bernutrisi, tumbuh jiwanya secara dewasa. Maka orang yang jiwanya tumbuh cerdas. Nah, ciri orang yang tumbuh jiwanya, maka dia punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Biarkan dunia berubah, biarkan datang dan pergi. Dia jadi penonton aja. Keren. Keren gak kalian hari ini? Belum. Enak aja. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayo lihat saya semua. Ketika kita sudah
bebaskan diri dari perbudakan dualitas, karena kita sudah menemukan kota kita, sudah menemukan jati diri kita, anak sudah ketemu bapaknya. Apa yang terjadi? Di sini Allah mengatakan, dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman pesannya cuma dua. Satu, saling berpesan untuk bersabar. Dua, saling berpesan untuk berkasih sayang. Tahu sabar? Udah saya jelaskan. Sabar tahu? Apa sabar? Menerima realitas tanpa syarat. Sabar. Karena realitas itu kebenaran. Itu diambil dari Quran surat Al-Ashr. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kebenaran adalah segala yang terjadi, itulah kebenaran, itu realitas. Karena di balik semua tidak mungkin tidak ada kehadiran Dia. Makanya siapapun yang bisa menerima realitas tanpa syarat, maka dialah orang yang sabar. Paham? Yuk kita saling bertausiah dalam sabar dan kasih sayang. Makanya kalau kita sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat, maka muncul dari sini tadi menyelinap yang namanya kasih. Walasan asihan. Makanya kan ajaran leluhur kita tuh silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Luar biasa. Simbolnya dua, maung, manusia unggul, sama kujang, kukuh karena janji. Itu yang diajarkan Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pasundan yang sangat terkenal. Makanya ajaran leluhur kita disebut ajaran Ra. Ra itu cahaya. Makanya Ra itu jadi nama-nama penting di negara ini. Negara ada Ra-nya. Bendera ada Ra-nya. Tentara ada Ra-nya. Nusantara ada Ra-nya. Pergi ke Jepang ada kuil Na-Ra. Pergi ke Mesir ada piramid Amon-Ra. Jadi Ra itu aslinya dari sini. Makanya daerah ini disebut Parahiang. Pa itu adalah tempat, Ra itu cahaya, Hiang itu adalah leluhur. Jadi ini adalah tempat para leluhur yang sudah mencapai cahaya. Makanya ajarannya adalah Sunadayana. Su itu artinya abadi atau besar, na itu artinya api, da itu besar. Jadi su itu artinya keabadian, na itu artinya adalah api, da itu besar. Jadi sebetulnya cahaya abadi yang besar. Cahaya abadi yang besar sering dikaitkan dengan matahari. Jadi sebetulnya Sunada yang kemudian jadi Sunda dianggap oleh orang yang nggak tahu itu nama etnis. Bukan. Sunda itu artinya matahari. Makanya ajarannya leluhur kita namanya Sunadayana. Yana itu jalan. Sunadayana artinya jalan menuju matahari. Bukan matahari itu. Karena Quran mengatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kau tempuh. Matahari yang ini mah tileletik ge, geus apal. Tapi ada satu matahari lagi dalam diri kita yang namanya matahari rohani. Pergi ke kota. Itu yang sering disebut padang mahsyar. Di sana ada matahari, tetapi tidak panas dan tidak menyilaukan. Nah, harus masuk ke sana. Begitu masuk ke sana, nyanyi di sana. Bubui bulan, bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasat. Tapi sebelum nyanyi itu ada nyanyian sebelumnya. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Nabi Muhammad juga katanya Isra Mi'raj pakai buruk, ada jangjang dong. Betul? Leluhur kami di sini sama pakai manuk dadali. Kade lain helang,